berikutnya tentang penyampaian tafsir dari surah Al-Ikhlas pada Ustaz Khairuddin. Sebelum menyampaikan ini ada dua pertanyaan Ustaz. Mohon maaf lah untuk diri oh nggak bisa, tapi duduk masa aku. Jadi ada dua pertanyaan Ustaz yang sudah masuk ke SMS. Kamu masuknya nah? SMS menurut berarti banyak konsentrasi lah. Oh tak tahu ada. Dua pertanyaan. Mengapa pada surah Al-Ikhlas itu di dalam tafsirnya tidak ada memuat kata Al-Ikhlasnya? Nah, kenapa? Ngarannya Al-Ikhlas tapi kan ada Al-Ikhlasnya. Nah, kayak Paridi misalnya ngarannya, tak ada Ahmad Paridi kan ada ngarannya. Nah, ini kadede. Nah, berbeda dengan surah Al-Humazah. Nah, ada kalau wailul likulli humazatil lumazah ada kata Al-Humazahnya. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, ini dapat hadiah ini kena. Bagi yang bertanya aja bang, nggak ada bertanya nggak ada dapat. Makanya atau juga bertanya. Nah, kedua pertanyaannya bagaimana cara kita dalam mengajak keluarga yang lebih tua dan masih memiliki sebagian keyakinan nenek moyang seperti percaya tentang buhan mandi-mandi, doko-doko dan sebagainya, sesaji sebagainya. Nah, bagaimana cara untuk mengajak supaya ampih ya, artinya percaya dengan hal yang tersebut? Dua pertanyaan lah. Nah, Kaina nang bertanya nih, Kaina dapat hadiah Kaina ya bang Allah. Ya Ustaz silakan untuk menyampaikan dari tanggapnya pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Direktur Operasional Ustadz Nazar dan seluruh para asatid dan asatidah serta karyawan dan karyawati yang dirahmati Allah. Langsung kita pembahasan kita di sini tentang tafsir surah Al-Ikhlas. Nah, ini mungkin sedikit aneh kita tadi. Langsung pertanyaan yang timbul. Ya, belum lagi disampaikan materinya udah timbul pertanyaan. Tapi nggak apa-apa. Oke. Itu bagus, kita ada inovasi sedikit lah biar beda. Beda tetapi bukan berarti menyalahi, bukan. Ya wajar, sah-sah saja. Nah, jadi tentang Al-Ikhlas. Kenapa? Kok tidak ada surah kata-kata Al-Ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas? Padahal setiap penamaan surah biasanya ini berkaitan dengan kalimat atau kata yang ada di dalam surah tersebut. Contoh Yasin, contoh apalagi misal orang yang dulu pernah di sebuah langgar musola yang namanya musola Bahari lah kata kita kata bapak bahasa Banjar Bahari. Jadi ada tulisannya di situ terlihat kumpulan surah (2) Yasin. Kemudian surah Tabarak. Nah, kan Tabarak Al-Muluk sebenarnya. Nah, karena ini kan terus yang agak ini lagi surah Iza Waqatil. Kan tanggung til itu apa kemana? Kalau dalam bahasa Arab alif lam Iza Waqatil Waqi'ah. Nah, inilah mungkin dalam penamaan surah. Nah, ini biasanya di yang pertama sama juz amma. Juz amma itu kan karena amma yatasaalun. Nah, itu.
Jadi kenapa surah Al-Ikhlas ini tidak terdapat kata-kata ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas itu sendiri? Nah, di sini menandakan bahwasanya kita harus benar-benar ikhlas, sebagaimana juga surah Al-Ikhlas pun dia rela, dia ridha, tidak disebutkan, tidak tercatat. Nah, meskipun dia sesungguhnya adalah pemain inti namun di balik layar. Jadi itu, jangan khawatir. Justru semuanya, nah ini, langsung kita. Justru di sini dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebutkan, Qul huwallah itu berapa? Sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda kepada para sahabat Nabi. Kata Nabi, ayyu'jizu ahdukum ayyaqra'a sulusal Qur'an fi lailatin. Sanggupkah kalian, artinya mampukah kalian untuk membaca Al-Qur'an, sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Dalam satu malam. Sanggup nggak? Berarti 10 sepertiga Al-Qur'an berarti 10 juz satu malam. Kemudian dijawab oleh sahabat, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapakah orang yang sanggup di antara kami wahai Rasulullah yang mampu membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Faqala, maka Nabi bersabda, kata Nabi, Allahul Wahidus Samad, sulusul Qur'an. Qul huwallah itu adalah sebanding pahalanya sepertiga Al-Qur'an. Nah, jadi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 juz itu pahalanya. 2 kali 20 juz pahalanya. 3 kali sakhatam. Nah, namun kayak itu ampihannya kita lagi buat pengajian aja. 3 kali aja sakhatam udah. Nah, ini termasuk orang kapintaran. Ini pahalanya, sedangkan surah yang lain pun juga mempunyai keistimewaan juga. Nah, mempunyai keistimewaan yang lain. Pernah juga kata Nabi menyuruh para sahabat untuk berkumpul, kemudian Nabi keluar rumah, maukah ku bacakan kepada kalian, kata Nabi, sepertiga Al-Quran. Wah, kan sahabat langsung tertarik nih. Akhirnya saling mengajak yang lain berkumpul di depan rumah Nabi. Nabi keluar rumah, kemudian Nabi membaca surah Al-Ikhlas tadi. Setelah itu Nabi masuk lagi ke rumah. Tidak berapa lama Nabi keluar lagi. Lah, kata Nabi, mungkin kalau bahasa Banjarnya, kenapa buah nikah kada bulikan kah? Nah, kenapa tetap di sini? Nah, kata para sahabat, kami menunggu sampean tadi kan mau membacakan sepertiga Al-Quran. Nah, kata Nabi, Qul huwallah itu adalah sebanding dengan sepertiga Al-Quran pahalanya. Nah, ini luar biasa. Luar biasa kalau kita membaca satu kali saja. Berarti apa? Berarti kita sudah mendapatkan pahala seperti membaca 10 juz dalam Al-Quran. Para asatiz dan asatidah yang dirahmati Allah. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kita mengajak keluarga kita? Nah, yang masih mempercayai keyakinan nenek moyang. Mempercayai keyakinan nenek moyang. Ya, kalau percayaannya bagus ya teruskan. Kalau menyimpang ya jangan diteruskan. Itu saja. Contoh dalam surah Al-Ikhlas juga. Nah, di sini Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Nah, itu kan di dalam hadis disebutkan Nabi pernah ditanya oleh orang kafir Quraisy tentang, wahai Muhammad. Nah, disebutkan di situ Nabi pernah ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, siflana rabbak. Wahai Muhammad, sifatkan atau gambarkan
kepada kami bagaimana bentuk Tuhanmu. Amin dhahabin, aw min fiddatin, aw min nahasin. Kata si orang kafir Quraisy tadi, apakah terbuat dari emas Tuhanmu itu wahai Muhammad, atau terbuat dari perak, atau terbuat dari tembaga? Nah, faqala Allah azza wa jalla raddan alaihim, maka Allah di sini menjawab pertanyaan dari orang kafir Quraisy tadi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, yaitu Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Nah, itu asal mula turunnya ayat ya. Kemudian qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah lah tempat bergantung. Kita bergantung kepada segala sesuatu. Nah, di sini termasuk tadi bagaimana kepercayaan yang menyimpang. Nah, di sini kita dalam artian sesuai dengan ayat kedua, Allahus samad, Allah lah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, di sini inilah bagaimana tauhid kita, benar-benar mengesakan Allah. Allah lah segala-galanya, Allah lah yang maha menjaga kita, Allah lah yang maha kuasa. Ini kadang-kadang maaflah, nah ini banyak bibiniannya Allah. Nah, anak beranak rajin, ayolah kasih nukar tali haduk. Biasa menjaga kalau ada kuyang kah, apakah misalnya, atau kan jeriangau. Nah, misal. Nah, di sini tauhid kita dipertanyakan. Ini apakah minta perlindungan kepada tali hadukkah atau kepada Allahus Samad, yang mana kita hanya kepada Allah lah tempat bergantung kita. Nah, ini dipertanyakan tauhid kita. Oleh karena itu, inilah keistimewaan dari surah Al-Ikhlas ini. Nah, kenapa sepertiga Al-Quran dikatakan sepertiga Al-Quran? Karena terdapat di dalam surah Al-Ikhlas ini, pertama itu seperti, kan Al-Quran itu sepertiganya berisikan tentang hukum, sepertiganya berisikan tentang wa'dun wa wa'id, janji dan ancaman Allah. Kemudian sepertiganya berisikan asma wa sifat. Nah, sedangkan di dalam Qul huwallah ini terdapat asma was sifat, yaitu nama Allah dan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu dikatakan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Li ajli hadzal ismi, karena kemuliaan nama Allah ini yaitu apa? Huwa as-samad. As-samad tidak terdapat di surah-surah yang lainnya. Nah, ini keistimewaannya. Tidak ada di surah yang lainnya, cuma di dalam Qul huwallah ini. Oleh karena itu tadi, untuk membersihkan, mentauhidkan, mengesakan Allah, turunlah ayat ini. Termasuk tadi kepada, ya mungkin adat tetuha nang pina masih kayak bahari, ayolah kasih beri makan ibu buaya tuh. Karis mandi. Itulah. Mun kada jar pakana pacangan kana. Ulangkan kopi. Nah, ulang kopi pahit sebenarnya karena waktunya sempit. Saya ada juga acara di lain kan nih, menyambut maaf nih menyelipakan aja hari ini nih. Nah, jadi padahal nak berkisah teh masalah kopi pahit teh. Nah, ini orang kita nih kopi pahit teh. Masalah kopi pahit. Nah, di sinilah tauhid kita dipertanyakan. Ini bagaimana nih orang ini? Sebenarnya kita ini dalam artian di sini harus membentengi diri kita, jangan sampai kita yang kada baik apa, yang kada baik jangan, kebiasaan orang-orang terdahulu jangan diteruskan. Maka ya apa busia karena, nah ini busia karena Allah sesuai dengan sangkaan hambanya, itu aja.
Karis jaga dimandi apa? Ya bukan berarti mohon maaf ya, mohon sekali lagi mohon maaf, bukan saya orangnya hebat atau apa, bukan sombong. Kada. Ini sama kita minta kepada Allah, kita berdoa. Doa itu silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Dulu saya ketika aktif meruqyah dulu ya, karena sekarang sudah kesibukan di lain. Ya, sering matahin keris. Ya membakar ya macam-macam lah ini. Dan dianggap sesuatu yang punya kekuatan oleh mereka yang tergelincir akidahnya tadi. Nah, adalah kenalah dengan izin Allah, dengan perlindungan Allah. Nah, di antaranya kita membaca Qul huwallah ini, terus Al-Falaq dan An-Nas. Allah lah yang menjaga kita. Jadi jangan busya kana, pacangan kana tuh. Jadi tergantung keyakinan kita. Nah kemudian jadilah bawa aja nih bagamatan artinya apa? Buat apa? Allah mengutus Nabi kita sudah nenah untuk memurnikan tauhid kepada Allah. Allah menurunkan surah Al-Ikhlas di situ. Kita cuma kepada Allah lah bergantung segala sesuatu. Nah, jadi kita perlu lagi macam-macam. Kada perlu lagi lah. Kalau ya tadi anak beranak tuhuk mencari napa-napa ibu-ibu. Kalau tuyul jangan tuyul bacakan nih nang 3 nih nah. Maksudnya bukan dibaca tuyulnya aku meniup kamu tuyul ada. Nah bacakan jar Nabi napa tiap kamarian nih nah. Bacakan 3 kali Qul huwallah, Al-Falaq dan An-Nas. 3 qul ini. Jadi baca 3 qul misalnya. Jangan itu kalau textbook pulang. Pagi hari bacakan juga 3 kali. Takfika min kulli syai'. Niscaya Allah akan mencukupkan kepadamu segala sesuatu. Artinya Allah cukupkan, Allah jaga. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh yang lainnya di surah Al-Falaq. Nah, surah Al-Falaq ini kita minta perlindungan kepada Allah dari faktor luar. Bahasa wah ini faktor eksternal. Ada bapak ngomong dia depan ini apa tuh eksternalnya itu jadi memori eksternal. Nah, kalau surah An-Nas kita minta perlindungan kepada Allah ya dari faktor gangguan internal yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi klop ditambah surah Al-Ikhlas sebelumnya ini adalah untuk memurnikan, mentauhidkan Allah. Oleh karena itu tadi ya bagamatan kita pandiri artinya lihat sampean mun kada dimandi kedua pai jangan diyakinakan. Mun kita meyakini berarti ada kekuatan selain daripada Allah. Nah itu syirik. Itu diantaranya kita. Nah kemudian juga di sini tentang Qul huwallah. Tentang Qul huwallah ini diceritakan di keutamaan dari qabliyah subuh 2 sunat rakaat fajar itu pernah ada salah seorang akan disebutkan kata Nabi Qul ya ayyuhal kafirun itu ta'dil huruf Al-Qur'an. Surah Al-Kafirun itu sebanding dengan 1/4 Al-Qur'an. Sedangkan Qul huwallah itu ta'dil thuluts Al-Qur'an, sebanding pahalanya 1/3 Al-Qur'an. Nah, ia disunnahkan kepada kita untuk selalu membaca Qul ya dan Qul huwallah di saat salat sunnah qabliyah subuh. Tapi seandainya mau surah yang lain pun boleh. Tapi ini kan kita ittiba kepada Nabi kita. Nah, terus juga pernah ada salah seorang imam di masjid Quba apa di Madinah itu diriwayatkan bahwasanya si imam ini selalu membaca Qul huwallah. Nah, selalu membaca Qul huwallah. Jadi membaca Qul huwallah terus di imam di Masjid Quba di Madinah. Imbah itulah bahasa Banjarannya jamaahnya protes, kenapa Qul huwallah terus dia nusidin. Ujung-ujungnya tahun nih ya tadi coba pang surah lain aja itu.
jar sidin aku tetap dengan qul huwallah. Mun buat nikah mandak surah lain berarti aku ampih ma imami di sini. Nah, maka sidina paling baik jadi imam. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ayuha jar lapor ke wadah Nabi. Jar Nabi tanyakan kenapa engkau selalu membaca qul huwallah ini di setiap sembahyang, di setiap surah? Dijawab oleh orang tadi, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Sesungguhnya aku ini, ulun ini sangat suka, sangat cinta dengan qul huwallah ini. Nah, itu jawabannya kenapa membaca qul huwallah terus. Nah, jar Nabi, dijawab oleh Nabi kita, inna hubbaha, sesungguhnya kecintaannya kepada qul huwallah adkhalakal jannah, menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam surga. Membaca qul huwallah aja nih. Jadi kalau ada imam di masjid dilanggar dibaca sih kuliah qul huwallah, jangan ditagur-tagur. Jangan ditagur-tagur, kenapa? Ini jar imam, aku katuju beneran qul huwallah neng ini. Senang benar, cinta benar. Nah, berarti sama jawaban dengan Imam Masjid Kuba tadi. Ternyata apa? Bisa membawa ke surga dengan kecintaan kita kepada qul huwallah. Nah, jadi jangan diprotes-protes kalau ada imam lah. Ini ada jawaban kisah imam. Ini kisah bujuran lain malabio lah. Nah, lain malabio. Ada imam sembahyang maghrib di kecamatan sana aja gin. Nah, itu aja. Nah, jadi sidin ini membaca maghrib bertonton ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan ucapan di belakang. Soalnya kakak-kakak nih bepandiran, yang kakak-kakak di belakang. Kita petangguhan aja. Tangguhan dibaca imam dan benar. Kuliah lan Allah. Imam rupanya mendengarkan. Ya pandiran di belakang. Anak rasanya. Panas sih Din. Imbah mendarte ini pada kan bisa kuliah Allah aja. Paling isidin nggak belakang. Oh, paling isidin bujur tuh ucap isidin belum tentu akan naik ya. Nah, jadi ini kejadian bujur lah, lemah labio lah. Ini bujur kejadiannya. Itu jelas batal, pembatalnya dua tuh. Pamulaan, nampak nih bepaling nih dadak ada arah kiblat lagi. Nah, yang kedua berucap belum tanto kakak-kakak naik. Nah, tuh ampihan tuh parah ya, batal di sembahyangnya. Nah, ya waktunya le sudah. Nah, kayak apa kita nih? Ayah nenek sebagai kalau Allah. Nah, termasuk juga apa namanya nih? Keutamaan qul huwallah. Ada salah seorang sahabat datang ke tempat Nabi kita mengeluhkan kefakirannya, fakirlah alam pada miskin lagi, wadhayyaqal ma'isyah, dan sulit penghidupannya. Nah, ngalih pencarian jawa ini rezeki. Kemudian jar Nabi, idza dakhaltal baita, mun ikam masuk rumah, jar Nabi engkau masuk rumah, nah ucapakan salam, kemudian baca salawat, waqra qul huwallahu ahad maratan wahidah, baca qul huwallah sekali aja. Mau banyak bertahlilan enam lagi. Nah, ini waktu masuk rumah sekali ya. Nah, kemudian digawi oleh orang tadi. Kemudian, nah ternyata diserbujur. Qadarullahu alaihi rizqa. Maka Allah tidak henti-hentinya mengalirkan rezeki kepada orang tadi hatta afada alaihi jiran, sampai melimpah ruah kepada jiran dan tangganya. Nah, jadi ini amalan yang bagus kita amalkan ketika masuk rumah nih bulikna. Ucapan salam kana. Kita masuk rumah, baca salawat sekali, baca qul huwallah, udah. Insyaallah. Yakinkan nih hadis Nabi pasti bujur. Dan yang terakhir, Nabi pernah ke daerah Tabuk sekalinya matahari dalam keadaan putih bersih. Kan sekitar 600 km dari kota Madinah. Ya, dari kota Makkah itu. Nah, pajar Nabi ini, wahai malaikat Jibril. Oh, ternyata ini Muawiyah al-Laisi di Madinah meninggal, wahai Rasulullah. Karena 70.000 malaikat turun ke kota Madinah untuk mensalatkan Muawiyah al-Laisi tadi. Singkat cerita, napa gerang sebabnya jarana aneh. Nah, ternyata Muawiyah al-Laisi ini disembahyangkan, disalatkan 70.000 malaikat karena setiap harinya mengamalkan qul huwallah wa fi mamsahu wa fi qu'udi wa qiyamihi wa qu'udihi, waktu berdiri, waktu berjalan, waktu duduk, pokoknya nang dibaca qul huwallah terus. Nah, itu
Akhirnya ini salah satu karamat sahabat. 70.000 malaikat ikut mensalatkan. Kata malaikat Jibril, maukah engkau wahai Rasulullah, saya bawa ke Madinah untuk ikut mensalatkannya. Nah kemudian, naam jar Nabi. Dalam sekejap, Nabi dari kota Tabuk ke Madinah itu kan lebih dari 600 km itu. Dalam sekejap sampai kota Madinah, kemudian Nabi mensalatkan jenazah Muawiyah al-Laisi tadi bersama sahabat-sahabat yang lainnya, ditambah lagi 70.000 malaikat. Setelah selesai, Nabi kembali lagi ke kota Tabuk. Nah inilah keistimewaan dari Qul Huwallah. Nah mungkin mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi mungkin saya akhiri sampai di sini. Mungkin nantilah suatu saat nanti mungkin yang lainnya ada yang lain menyambungnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah luar biasa lah. Nah tentang tafsir surah Al-Ikhlas, dan kita semuanya pasti paling ikhlas diimami dengan surah Al-Ikhlas karena lakastun untung. Nah, jadi nih karena tadi ulun bertanya sama Ustaz, sekarang Ustaz yang bertanya sama Bian, siapa yang mendapat orang menjawab dapat hadiah dari ulun. 2 pertanyaan boleh juga. Kuis. Ya kuis lah seperti itu. Jadi Piano mau bertanya gantian. Pertanyaan pertama memang tidak saya sampaikan, tapi identik surah-surah yang berkaitan dengan tauhid itu turunnya di kota mana? Itu aja. Satu. Nah, di manakah turunnya surah? Satu orang ya. Ya. Satu ujian dulu. Satu ujian angkat tangan. Tadi baru satu ujian angkat tangan. Pertanyaan kedua. Ya, Sobajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, insya Allah jawabannya di kota Makkah. Iya, benar. Ya. Lamang Soteng. Bagi 2 lah, non MC. Ya, silakan satu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini sangat mudah. Berapakah ayat yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas? Nah, ya Sojana dulu angkat tangan. 3 kan? 4, yakin? Bujur loh, Sat? Ya bujur ya. Ya, untuk 2 orang yang bertanya, nih silakan maju ke depan. Nih Ustazah keduanya, Ustazah Gina lawan Ustazah Bestiah. Yang pertanyaan tadi mau bacakan teh, mana orangnya? Ada orangnya? Ya bertitik aja nah, siapa yang mau membawakan? Jadi kita banyak pertanyaan lah, banyak lah. Ini yang membawakan tuh saya gini, siapa yang membawakan? Ya. Nah, kita ucapkan terima kasih Allah Ustaz. Mudah-mudahan sini diberikan berkah kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung aja tutup Bang. Ya dua deh, nanti makanan dan untuk doa sih nih. Dia mintakan kepada Ustaz Fauzan mau hadiah. Ya, tahu ya. Nah, mah betokan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Fauzan yang sudah menyampaikan doa. Pada snacknya saya dipersilakan untuk mengambil. Ini kan tadi kajian kita tentang surah Al-Ikhlas, tafsir surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita dan semakin bisa membersihkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala.